Para ahli mengemukakan bahwa fungsi utama supervisi ialah membina program pengajaran yang ada sebaik-baiknya sehingga selalu ada usaha perbaikan. Supervisi berfungsi membantu, memberi dorongan, dan mengajak mengikutsertakan. Fungsi utama supervisi modern ialah menilai dan memperbaiki faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran siswa. Dengan perkataan lain bahwa fungsi dasar supervisi ialah memperbaiki situasi belajar mengajar di sekolah dapat diperbaiki bila supervisor atau pemimpin pendidikan memiliki keterampilan dasar. Terdapat 8 fungsi supervisi, yaitu mengkoordinasi semua usaha-usaha sekolah, memperlengkapi kepemimpinan sekolah, memperluas pengalaman guru-guru, menganalisis situasi belajar mengajar, menstimulasi usaha-usaha sekolah yang kreatif, memberikan fasilitas dan penilaian terus-menerus, memperlengkapi setiap anggota staf dengan pengetahuan dan keterampilan baru yang baru, dan memadukan dan menyelaraskan tujuan pendidikan dan membentuk kemampuan. Ahmad Tembun mengemukakan bahwa supervisi memiliki 4 fungsi utama yang merupakan juga tugas-tugas pokok seorang supervisor, yaitu yang pertama, fungsi penelitian. Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan objektif tentang situasi pendidikan, maka perlu diadakan penelitian terhadap situasi dan kondisi tersebut. Dengan prosedur perumusan pokok masalah sebagai fokus penelitian, pengumpulan data yang bersangkut paut dengan masalah itu, pengolahan data, penarikan kesimpulan yang diperluas untuk perbaikan dan peningkatan. Yang kedua, ada fungsi penilaian. Hasil penelitian selanjutnya dievaluasi apakah menggembirakan atau memprihatinkan, mengalami kemajuan atau kemunduran. Yang ketiga, ada fungsi perbaikan. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, langkah-langkah yang dapat diambil adalah mengidentifikasi aspek-aspek negatif yaitu kekurangan, kelemahan, mengklasifikasi aspek-aspek negatif itu mana yang serius dan mana yang sederhana dan melakukan perbaikan menurut prioritas. Dan yang keempat dan yang terakhir, fungsi peningkatan. Upaya perbaikan merupakan proses yang berkesinambungan yang dilakukan terus-menerus, diusahakan agar kondisi yang telah memuaskan itu supaya dipertahankan bahkan lebih ditingkatkan lagi. Ada model supervisi pendidikan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada model manajemen saintifik, yaitu berinti filosofi supervisi yang autokratik. Pendekatan ini tidak lain dari refleksi dari kondisi masyarakat pada saat kekuasaan yang otoriter dan feodal akan berpengaruh pada sikap pemimpin yang autokrat dan korektif. Pemimpin cenderung untuk mencari kesalahan. Perilaku supervisi ialah mengadakan inspeksi untuk mencari kesalahan dan menemukan kesalahan. Yang kedua, ada model supervisi artistik. Supervisor yang mengembangkan model artistik akan menampakkan dirinya dalam relasi dengan guru-guru yang dibimbing sedemikian baiknya sehingga para guru merasa diterima. Adanya perasaan aman dan dorongan positif untuk berusaha untuk maju. Sikap seperti mau belajar mendengarkan perasaan orang lain, mengerti orang lain dengan problem-problem yang dikemukakan, menerima orang lain sebagaimana adanya sehingga orang dapat menjadi dirinya sendiri. Yang ketiga, ada model supervisi klinis. Dengan demikian, supervisi klinis adalah bentuk supervisi yang difokuskan pada peningkatan mengajar dengan melalui siklus yang sistematik dalam perencanaan, pengamatan, serta analisis yang intensif dan cermat tentang penampilan mengajar yang nyata, serta bertujuan mengadakan perubahan dengan cara yang rasional. Supervisi klinis merupakan proses membantu guru-guru memperkecil kesenjangan antara tingkah laku mengajar yang nyata dengan tingkah laku mengajar